mani'ina minhu wa ammal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim bil ya'i fayuwaffihim wan nuni fanuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin ay yu'aqibuhum. Qala al-mufassir rahimahumullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa ammal ladzina amanu, wa amma dan adapun alladzina amanu orang-orang yang beriman, wa amilus salihati dan beramal saleh, berbuat yang baik-baik, yang solah-solah, itu saleh. Saleh itu dalam definisi bahasa Arabnya apa? Al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadih. Jadi orang yang melaksanakan semua hak-hak Allah dan melakukan semua hak-hak hamba-hamba Allah. Fayuwaffihim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh ketika hidup di dunia itu nanti fayuwaffihim, maka ia akan menyempurnakan mereka. Apa yang akan disempurnakan? Ujurahum, yaitu pahala mereka, balasan mereka. Nah, kata-kata fayuwaffihim ini bil ya'i bisa dibaca dengan pakai ya. Berarti ini yang biasa ya dalam tulisannya fayuwaffihim. Wan nuni bisa dibaca juga apa dengan nun. Berarti kita baca apa? Fanuwaffihim. Ya kalau dipakai nun berarti apa artinya? Maka kami akan menyempurnakan mereka. Kami itu maksudnya siapa? Allah. Mutakallim yang segatnya ma'al apa? Ma'al ghair, tapi namanya lil mu'azzim nafsah. Ya, bukan artinya banyak. Kami artinya kata Allah, firman Allah. Maka kami akan sempurnakan ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah la yuhibbuz zalimin, tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang zalim. Artinya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba tentang kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, itu ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah juga. Siapa yang beramal sebiji zarah, sebiji sawi, itu tuh buah sawi yang ditanam kemarin itu, ya, pohon sawi. Itu kalau ada buahnya, jadi buah biji-bijian, jadi beri-beri merak jeladang, beri-beri. Jadi kalau itu sekecil itu orang berbuat baik, maka nanti juga akan dilihat pahalanya. Apalagi kebaikan itu besar. Maka jangan remehkan perbuatan baik. Walaupun buang memet. Tahu memet? Mana sih buang apa? Di masjid, di mushola tempat orang salat. Apalagi dia nyapu.
sampai membersihkan, ngepel dan seterusnya untuk orang beribadah, maka tentu itu pahalanya lebih besar. Maka dulu Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang biasa nyapu di Masjid Nabawi, lalu perempuan itu tidak kelihatan. Mana sih perempuan yang biasa nyapu di sini? Oh, sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak kasih tahu saya dia meninggal? Ya, dia langsung dikuburkan. Itu Rasulullah SAW menanyakannya dan langsung menanyakan di mana kuburnya. Dia mau mensolatinya. Itu menunjukkan keistimewaan daripada perempuan tersebut, sehingga Rasulullah mencarinya. Maka jangan remehkan tukang sapu, tukang cleaning service dan seterusnya. Ya, tanpa mereka jalan itu tidak akan bersih, ya. Jangan remehkan yang bersih-bersihkan got, kan tanpa mereka tidak akan bersih. Nah ini, maka siapa yang beramal saleh sekecil apapun itu nanti fayuwaffihim ujurahum, maka ingat Allah yang akan menyempurnakan pahalanya, walaupun tidak dilihat sama orang, ya. Ya, bekerja yang baik, ya, nanti yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ayyu'aqibuhum, maka Allah akan menyiksa, menghukum orang-orang yang zalim tersebut. Berarti zalim di sini yang tidak menyesuaikan, ya. Zalim itu artinya wada'u syai' fi ghairi mahallih, yaitu menaruh sesuatu pada bukan tempatnya. Artinya dia tidak menggunakan akal pikirannya untuk berpikir dan seterusnya. Dia tidak menggunakan kebenaran dan seterusnya, sehingga disebut sebagai orang-orang yang zalim. Ruya, diriwayatkan anna Allah Subhanahu wa taala arsala ilaihi, telah mengutus kepadanya sahabatan, akan awan. Apa awan? Mendung. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Apa kata ayat sebelumnya? Qal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa syahad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terus iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa wa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah walhum min nasirin. Nah, ini adalah tentang bagaimana Allah akan mengazab orang-orang yang kafir ini. Fa ammal ladzina kafaru fa wa'azim 'adzaban syadidan fid dunya. Maka saya akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia, bil qatli, dengan dibunuh, wasabi, dan ditawan, wal jizyah, dan membayar pajak. Nah, ini ada riwayat yang mengatakan bagaimana Allah menghukum orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang kafir itu. Ruya anna Allah Ta'ala, diriwayatkan anna Allah Ta'ala arsala ilaihi sahabatan. Allah mengutus kepada mereka awan, bukan nama orang, ya, mendung, gulem. Farafa'athu, maka ia mengangkatnya. Fata'allaqat bihi, maka bergantung bihi dengannya.
ummuhu ibunya, wa bakat dan menangis. Faqala innal qiyamata, maka ia mengatakan sungguhnya kiamat itu tajma'una, mengumpulkan kami, wa kana zalika lailatul qadri, dan itu adalah malam daripada malam Lailatul Qadar, bi Baitil Maqdisi, di Baitul Maqdis, walahu, dan baginya salasun wa salasuna sanah, dia memiliki umur 33 tahun. Wa asyat ummuhu, dan hidup ibunya, ibu siapa? Nabi Isa. Ba'dahu, setelahnya, setelah diangkat Nabi Isa, Sittu sinin, 6 tahun. Nah, ini adalah kata riwayat yang menyatakan bagaimana proses daripada Allah mengangkat Nabi Isa alaihis salam. Ya, bagaimana prosesnya? Dalam ayat tadi dia mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ketika Allah mengatakan, ya Isa, hai Isa, inni mutawaffika, saya akan mematikan kamu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepada saya, minad dunia, dari dunia, min ghairi mautin, tanpa mati. Nah, ini ada riwayatnya ini ya. Anallah rasala ilaihi sahabatan, Allah mengutus apa? Awan, farafa'athu, maka awan itu mengangkat Nabi Isa. Fata'allaqat bihi ummuhu, lalu ya ini tergantung dengannya ibunya. Ibunya juga mau itu ya, dibawa sama awan itu. Wa bakat, lalu dia menangis, ibunya. Faqala innal qiyamah tajma'una, maka ia mengatakan, Nabi Isa, hari kiamat itu yang mengumpulkan kita. Artinya besok kita akan bertemu pada hari kiamat. Kapan itu terjadi? Wa kana zalika lailatul qadri. Yaitu terjadi peristiwa Allah mengangkat Nabi Isa itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Di tempatnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Usianya berapa ketika diangkat itu? Walahu salasun wa salasuna sanah. Ketika Nabi Isa berumur berapa? 33 tahun. Ya, ini peristiwa itu. Waruya, dan riwayatkan, warawa syekhani, dan meriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Bukhari Muslim. Sebuah hadis, annahu yanzilu qurbas sa'ah, sungguhnya Nabi Isa itu akan turun qurbas sa'ah, dekat hari kiamat. Ya, dekat hari kiamat. Ya, nanti ketika kiamat itu hampir-hampir terjadi, bumi ini akan hancur dan seterusnya. Sebelum itu ada tanda-tandanya. Maka tanda-tanda, termasuk tanda-tanda besar kiamat itu adalah turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menyambung umurnya, karena belum mati. Karena tadi ditabdikan apa? Warafi'uka ilayya, saya akan mengangkatmu, minad dunya, dari dunia, min ghairi mautin, itu tanpa
mati. Berarti dia akan diturunkan lagi. Karena dia belum mati. Sedangkan untuk masuk alam akhirat itu harus mati. Prosesnya mati. Kalau mau masuk alam kubur dan seterusnya yang merupakan awal daripada alam akhirat itu kubur. Maka prosesnya adalah lewat pintu namanya mati. Al-mautu babun kullun nasi dakhiluh. Ya, mati itu adalah pintu. Setiap orang akan memasuki atau melewati namanya pintu kematian. Maka nanti Nabi Isa itu akan turun katanya qurbas sa'ah, dekat-dekat hari kiamat. Berarti kalau kalian nanti bisa hidup dekat kiamat, berarti bisa menyaksikan Nabi Isa. Nabi Isa turun katanya waktu subuh dan langsung berjamaah dengan Imam Mahdi. Berarti pada saat itu Dajjal sudah keluar. Dajjal sudah keluar. Karena Nabi Isa akan menghukum Dajjal. Artinya membunuh Dajjal. Wa yahkumu bisyari'ati nabina. Bagaimana ini Nabi Isa turun? Wa yahkumu, dan dia menghukum bisyari'ati dengan syariat nabiyina, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun dia bukan membawa ajarannya yang dahulu. Karena ajaran Nabi Isa sudah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlaku lagi Yahudi Nasrani itu, tidak berlaku lagi ajarannya setelah Nabi Muhammad diutus. Maka Nabi Isa itu menggunakan syariat Nabi Muhammad. Maka itu berarti apa? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat. Nabi Isa itu dianggap ada yang mengatakan sebagai sahabat Nabi jadinya. Karena dia menghukum dengan syariat Nabi Muhammad. Wa yaqtulud dajjal. Nanti dia setelah turun itu akan membunuh Dajjal. Dajjal adalah salah satu juga tanda kiamat besar. Siapa yang ketemu Dajjal ini termasuk orang yang celaka kalau tidak kuat imannya. Karena ada sebuah riwayat mengatakan al-qabidu ala dinihi qal-qabidi alal jamri. Orang yang berpegang kepada agamanya pada masa Dajjal itu adalah seperti orang yang memegang bara api. Bara api itu panas, tapi harus dipegang. Itu sebuah agama. Artinya kalau kita lepas bara api yang panas itu berarti kita melepas agama. Artinya apa? Siap-siap disiksa. Maka ada ketika itu orang digerogaji, ya, penyiksaannya itu caranya digerogaji, ditanam setengah badannya lalu digerogaji kepalanya sampai belah dua. Bagaimana itu? Ini bakar si awis yang sakit, silet ya, apalagi sampai digerogaji. Nah itu. Maka siapa yang menghafal katanya 10 surat daripada surat Al-Kahfi itu aman daripada Dajjal. Atau ada orang yang tinggal di Mekah atau Madinah, Haramain. Itu aman daripada Dajjal. Karena Mekah Madinah itu dijaga sama malaikat. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Kalau jeringo, mambal, senteluk, ini kena Dajjal. Karena dia akan katanya
setiap pemukiman itu akan disinggahi 40 hari. Nah, itu proses daripada Dajjal. Wal khinzir, dan dia juga apa? Yaqtulul khinzir. Apa khinzir? Bab 1. Nah, babi. Bukan babe. Wa yuksirus saliba, dan dia akan mematahkan salib-salib. Ini apa salib nih? Tahu salib? Orang Nasrani biasanya apa? Pakai salib. Itu ada patung-patung yang disalib-salib itu. Itu patung-patung semuanya akan dihancurkan. Artinya mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu ya, orang Nasrani yang masih mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, lalu dibuatkan patung-patung, itu patungnya akan dihancurkan, salib-salib itu. Karena itu apa? Tidak benar, ajaran yang tidak benar. Mereka menganggap Isa itu anak Tuhan. Kalau Yahudi itu mengatakan, mereka menganggap Uzair itu adalah apa? Anak Tuhan. Kalau Nasrani menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Wa yada'ul jizyata, dan dia menaruh pajak. Wa fi hadis Muslim, dan pada hadis Imam Muslim, annahu yamkusu, bahwasanya dia tinggal 7 sinin, selama 7 tahun. Wa fi hadisi, dan pada sebuah hadis inda Abi Daud, di si Abi Daud, at-Tayalisi 40 sanatan, 40 tahun. Ini setelah turun Nabi Isa alaihissalam, katanya umur Nabi Isa setelah itu 7 tahun. 7 tahun dia merintah gitu kan, menyambung umurnya. Ada yang mengatakan 40 tahun tinggal di dunia setelah turunnya. Jadi kalau kita tambah umurnya tadi ketika dia naik berapa? 33. Berarti tambah 7 tahun. Riwayat Imam Muslim. Ada yang mengatakan tambah 40 tahun. Wa yutawaffa, dan dia diwafatkan. Wa yusalla alaihi, lalu disalatkan atasnya. Fayahtamilu, maka mencakup anal murada, bahwasanya maksud majmu'a labsihi fil ardi, yaitu keseluruhan ya, tinggalnya fil ardi, di bumi, qabla raf'i, sebelum dia diangkat, wa ba'dahu, ay wa ba'da raf'i, dan setelah diangkat. Ada yang mengatakan riwayat daripada Daud At-Talisi ini yang mengatakan umurnya 40 tahun itu umur secara keseluruhannya. Bukan 40 tahun dia setelah dia turun, tetapi secara keseluruhannya adalah 40 tahun umurnya. Dari sebelum diangkat sampai setelah diangkat. Berarti kalau digabungkan umurnya katanya 40 tahun. Ini cara menjamak dua riwayat ini. Antara riwayat Imam Muslim mengatakan 7 tahun. Nah, berarti 33 tambah 7. Berapa dia? 40. Lalu mengatakan 40 ini. Ini makanya maksud daripada riwayat yang kedua ini adalah itu menunjukkan dia awal hidupnya yaitu 33 tahun plus 7 tahun itu sehingga menjadi 40.
Zalikal mazkur, itu yang disebut. Zalika ay al mazkur, yang disebut, min amri Isa, daripada urusan Nabi Isa, artinya kisah cerita Nabi Isa. Natluhu, kami bacakan dia. Ay naqussuhu, kami ceritakan dia. Alaika, atas kamu ya Muhammadu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ayati, daripada tanda-tanda. Halun minal ha, ini adalah hal daripada ha yang ada pada kalimat fi natluhu, yang ada pada kalimat ayat mengatakan natluhu, kami ceritakan dia. Jadi mana halnya adalah minal ayati, daripada ayat-ayat. Wa amiluhu ma fi zalika, dan amilnya adalah apa yang ada pada itu. Makna isyarah, daripada makna isyarat daripada ayat tersebut. Wa zikri minal ayati wa zikril hakim, wa zikri, dan sebutan al hakim ay al muhakkam, yang dikuatkan. Ay Al-Quran, maksudnya zikr hakimnya adalah Al-Quran. Nah, inna masala Isa, sungguhnya perumpamaan Nabi Isa, ay sya'nuhu al-gharib, keadaannya yang begitu asing, artinya jarang. Kalau jarang itu apa? Barang langka. Barang yang langka. Kalau barang langka itu mahal enggak? Mahal. Maka ini harus dari barang-barang langka. Kalau mau mahal itu dari barang langka. Jangan yang barang yang biasa-biasa. Al-Islam gharib. Islam itu gharib, langka. Fasayaudu ghariban, dia akan kembali langka. Fatuba bil ghuraba, maka baiklah itu orang yang dianggap sebagai orang-orang langka. Nah, Isa ini dalam kehidupannya itu gharib dia. Tidak lumrah seperti biasa. Kalau kita hidup punya bapak, punya ibu ya. Ya dia punya bapak, punya ibu ya. Tapi Nabi Isa dia hanya punya ibu. Sehingga di sini diceritakan inna masalah Isa, sungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sya'nuhu al-gharib, keadaannya yang langka, yang asing, indallah, di sisi Allah SWT, kama sali Adam, seperti perumpamaan Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, jangan pusing ya dengan Nabi Isa AS. Nabi Adam itu lebih daripada Nabi Isa. Ya, kalau Nabi Isa hanya tidak punya bapak dalam proses kejadiannya. Tapi Nabi Adam dua-duanya tidak ada. Ya, siapa bapaknya Nabi Adam? Ibunya siapa? Tidak ada. Ya. Maka jangan lalu gara-gara dia tidak punya bapak dijadikan Tuhan. Berarti Nabi Adam lebih berhak untuk dijadikan Tuhan. Seandainya kalau alasan dijadikan Tuhan itu adalah karena dia lahir tanpa bapak. Maka Allah menjelaskan inna masala Isa indallahi kamasali Adam, seperti Nabi Adam. Ay kasya'anhi, ay seperti keadaan Nabi Adam. Fi khalqihi, pada penciptaannya, min ghairi abin, tanpa bapak. Ya, karena Nabi Adam AS itu langsung dibuat dari apa? Persan tanah. Ya, di pers tanah ini sama malaikat siapa? Israel disuruh. Maka dia, karena dia yang meras tanah ini, dia disuruh untuk mencabut nyawa malaikat Israel. Nah, setelah jadi
persalinan itu dibuatkanlah patung Nabi Adam. Lalu didirikan di depan surga katanya 40, ada 40 tahun, 40. Itu dalam ayat mengatakan surat Al-Insan. Apa awal katanya? Ayatnya? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Itu insan itu adalah Nabi Adam. Dia didirikan di pintu surga, belum ada rohnya, berupa kerangka patung itu. Barulah setelah itu ditiupkan rohnya. Nah itu Nabi Isa AS. Wa huwa min tashbihil gharib bil aghrab. Dan dia termasuk penyerupaan yang gharib, yang asing, bil aghrab, dengan yang lebih asing lagi. Artinya Isa itu gharib, Nabi Adam agrab. Ya. Kalau Nabi Isa itu suatu yang jarang terjadi, gharib, Nabi Adam lebih gharib lagi. Itu agrab namanya, isim tabdil. Ya. Kalau Nabi Isa hanya tanpa bapak, Nabi Adam lebih daripada Nabi Isa tanpa bapak dan tanpa ibu. Namanya itu tasbihul gharib bil aghrab. Liyakuna aqta'il khasmi. Apa tujuannya ayat ini mengatakan inna masalah Isa indallah qasa Adam itu? Liyakuna, supaya dia aqta'a, lebih memutuskan, artinya mengalahkan, lil khasmi, bagi orang yang dilawan, musuh atau apa, lawan debat. Wa auqa'a fin nafsi, dan lebih mengena dalam jiwa, dalam diri. Artinya lebih masuk dalam akalnya, ya. Artinya kalau kita berdebat itu, Nabi Adam lebih daripada Nabi Isa, itu kan. Nah, sehingga mereka tidak bisa bicara kalau mereka alasannya menyembah itu gara-gara Nabi Isa tidak punya tidak punya bapak. Berarti Nabi Adam lah yang berhak untuk lebih disembah. Seandainya mereka orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa. Khalaqahu, Allah ciptakan dia, ay Adam, yaitu Nabi Adam, ay qalabahu, yaitu memprosesnya. Min turab, yaitu daripada tanah. Jadinya tubuh Nabi Adam memang dari tanah. Tubuhnya dari tanah, sedangkan rohnya itu katanya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala lahu, kemudian Allah mengatakan lahu, baginya, bagi Nabi Adam itu, kun, jadilah, basyaran, manusia, fayakun, maka jadilah. Nah, itu makanya itu kun, jadi, fayakun, maka jadilah apa yang diperintahkan jadi oleh Allah. Ai pakana, maka jadilah itu si Nabi Adam, langsung jadi manusia dengan tadi diproseskan rohnya masuk. Wa kadzalika Isa, begitu Nabi Isa alaihissalam, qala lahu, Allah mengatakan baginya, kun, jadi, min ghairi abin, tanpa bapak, pakana, maka jadi. Itu kan dulu prosesnya apa? Dulu yang kita diceritakan dalam ayat ini sebelumnya. Datang malaikat siapa? Jibril. Ketika
Maryam sedang berada di mihrabnya. Lalu Jibril mengatakan apa? Saya dipindahkan untuk memberikan kabar kamu akan punya anak. Punya anak namanya Isa. Maka Maryam mengatakan apa? Bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Karena dia apa? Tinggal di tempat yang tinggi, tempat yang tidak bisa dijamah oleh orang-orang. Ya, artinya pemondokannya itu kayak tadi itu. Tempatnya tinggi, artinya apa? Terpelihara, tidak ada orang yang bisa masuk. Maka kalau pondok perempuan itu harus ketat, gitu. Ya, tidak boleh ada orang masuk yang tidak ada hubungan kerabatnya. Nah ini yang terjadi. Maka Maryam mengatakan itu. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh manusia pun. Tapi malaikat mengatakan, Allah kalau mau, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ditiupkanlah roh daripada Nabi Isa alaihissalam, lalu masuklah dia roh itu kepada Maryam. Maka dalam riwayat dulu apa? Hanya berapa jam? Ada semua 1 jam. Langsung perutnya itu besar. Proses langsung lahir Nabi Isa alaihissalam. Mbak Ita apa? Numpang lahir doang. Boleh langsung apa? Syukur. Nah, itu kalau Allah mau. Nah inilah yang diceritakan di sini proses daripada penciptaan Nabi Isa. Itu kalau orang bingung, maka lihat juga proses Nabi Adam. Itu. Sehingga ini namanya tasbihul gharib bil aqrab. Al-haqqu min rabbika, maka kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Khabarun mubtada'un mahzub. Itu khabar yang mubtada'nya dibuang. Apa mubtada'nya dibuang itu? Amru Isa. Urusan Nabi Isa. Fala takun, maka jangan kamu menjadi minal mumtarin, orang-orang yang ragu, asyakin, orang-orang yang ragu, bihi, padanya, artinya pada perkara atau penciptaan Nabi Isa alaihis salam. Artinya apa? Kita harus yakini Nabi Isa itu adalah Nabi Allah, dan dia proses penciptaannya itu sama seperti proses penciptaan Nabi Adam alaihis salam. Hanya bedanya Nabi Adam itu langsung diciptakan dari tanah, ya, sehingga tidak ada bapak dan ibunya. Tapi kalau Nabi Isa lewat Maryam, sehingga Maryam sebagai ibunya yang melahirkannya. Memang setelah Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada yang langsung di tanah lagi, ya. Hanya Nabi Adam yang langsung dari tanah. Setelah itu manusia itu diciptakan prosesnya dari manusia ke manusia, makanya berketurunan namanya itu. Tapi semuanya asalnya apa? Tanah secara hakikatnya. Karena apa yang dimakan itu dari tanah. Roti dari tanah. Kalau begitu makan tanah. Tapi tidak enak ya langsung makan tanah. Nasi dari mana nasi? Tanah. Dari padi, ya. Dari padi. Padinya hidup di mana? Di tanah. Nah, maka itu prosesnya apel dari tanah dan seterusnya. Tapi dibuat dengan casing yang membuat kita tertarik gitu, ya.
dan enak rasanya kalau dimakan. Nah, inilah yang kita pelajari pada tafsir awal kita belajar masuk pondok ini. Ya, nanti kita akan lanjut membacanya. Ya, sampai faman hajjaka ay jadalaka minan nasara fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi bi amri faqul lahum ta'alau nad'u aba'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanajma'hum summa nabtahil natadarra' fi du'ai fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, nanti di ayat ini akan menjelaskan setelahnya Rasulullah SAW itu menantang orang-orang Nasrani Najran yang tidak percaya tentang Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, termasuk makhluk Allah. Maka Rasulullah menantang kaum Nasrani Najran untuk ibtihal, mubahalah. Ya, siapa yang bohong tentang perkara ini, dia akan mati. Kayak apa orang itu? Sumpah apa? Pocong atau apa gitu ya. Nah, kalau sekarang itu, ayo kita bersumpah. Siapa yang benar, dia akan hidup. Siapa yang bohong tentang masalah ini, dia akan mati. Akhirnya Rasulullah itu mengajak, ayo Fatimah keluar, Hasan, Husain ikut, Ali keluar. Kita berdoa. Kalau orang Nasrani benar, maka kita akan mati semuanya. Nah, tapi kalau kita yang benar, mereka akan mati. Nah, itu namanya mubahalah, laknat. Nah, ini dalam proses mubahalahnya akan nanti diceritakan sama ayat ini. Tapi akhirnya orang Nasrani ini tidak berani. Itu menunjukkan mereka tidak yakin tentang apa yang mereka katakan tentang perkara Nabi Isa. Padahal Allah sudah menceritakannya bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'. Selain apa? Tafsir